Hari ini aku dapat pertanyaan yang super bagus banget dan aku sangat salut sama yang udah ngirim pertanyaannya karena nggak gampang untuk nanya ini. Jadi pertanyaannya adalah begini, beliau atau seseorang ini, bapak ini adalah seorang pemimpin spiritual di daerahnya, tapi dia merasa kecewa sama diri sendiri karena mudah marah dan punya habit-habit senada yang dianggap buruk. Dia merasa bahwa dia perlu menyapa inner self-nya dan memiliki manajemen emosi yang lebih baik. Uh, so, what should I do? Begitu pertanyaannya. Jadi pertama yang aku mau bilang adalah salut banget, hebat banget, karena nggak mudah buat seorang pemimpin spiritual yang sudah punya pengikut terutama untuk bisa rendah hati menyadari dan mengakui kekurangan dirinya sendiri, apalagi sampai seek for help dan nanya ke aku. Jadi menurut aku itu adalah satu keberanian yang sangat patut diacungkan jempol. Nah, sebenarnya ketika kita mengalami marah atau kita emosi-emosi yang mungkin dianggap negatif ya, marah dan sebagainya, sangat wajar kalau kita jadinya nggak suka sama diri sendiri atau kecewa atau mungkin tambah marah sama diri sendiri. Sangat wajar dan manusiawi, tapi bukan berarti itu adalah respon yang paling sehat. Jadi sebenarnya ketika kita sudah menyadari kalau kita memiliki habit tersebut, itu sudah good point. Selanjutnya justru adalah ketika kita sudah menyadari kita punya hal tersebut, kita tidak menjadi orang yang menyerang diri kita. Karena kalau kita menyerang diri kita, ibaratkan um, kita anak kecil misalnya, waktu kita kecil misalnya, kita karena kita ngambek, kita marah, terus orang tua kita langsung pukul kita atau mungkin langsung kurung kita di kamar mandi, rasanya gimana? Berasa kan ya? Merasanya pasti kita rejected, merasa tidak dihargai, tidak diterima oleh karena dia punya perasaan. Jadi teman-teman, ketika kita tumbuh dewasa, kita cenderung memperlakukan diri kita dengan cara yang sama. Dengan cara sama mungkin orang tua kita dulu memperlakukan kita atau kita memperlakukan orang lain. Kita nggak suka dengan perasaan-perasaan itu. Padahal naturally rasanya itu memang sudah ada dan wajar, ya kan, karena kita nggak suka lihat diri kita marah sebenarnya. That's normal, isn't it? Nah jadi teman-teman, uh, ketika kita mulai merasa marah atau kita, ya contohnya marah ya, ketika kita mulai merasa marah, ketimbang kita menghukum diri kita atau kita ngomel ke diri kita dan kita neglect, kita reject diri kita, justru kita belajar untuk menerima diri kita. Bagaikan ini selalu aku suka banget analogi ini, bagaikan kita merawat bayi yang menangis di dalam. Ketika ada bayi menangis, mungkin nggak kita bilang, shut up, berisik banget sih, diam bisa nggak? Nggak kan, kita akan hampiri bayinya, kita akan lihat dia butuhnya apa yang terjadi, dia butuhnya apa. Nah sama seperti kita, ketika kita marah, sebenarnya pasti ada suatu hal yang membuat kita marah. Jadi marah itu adalah akibat, sebenarnya akibat. Kita pengen cari tahu sebabnya apa kita marah. Oke, jadi kita nggak menghukum diri kita, tapi kita coba untuk mengerti diri kita. Nah, kemudian setelah kita tahu apa penyebabnya, apa yang membuat saya marah sebenarnya, kita mulai belajar untuk merawat rasa marah itu. Karena teman-teman, apa yang terjadi kalau kita marah sama keadaan atau sama orang lain, tapi kita marah sama diri kita, dan kita akan marah sama diri kita yang marah. Udah ada muncul rasa bersalah, kita akan merasa bersalah karena diri kita marah kepada orang yang marah. Jadi kayak muter terus lingkarannya. Ini yang beneran lingkaran setan. Kita bukannya makin bertumbuh, tapi kita makin menjadi-jadi karena kita marah sama diri sendiri. Kita nggak akan tambah sabar, kita malah akan tambah marah-marah karena kita nggak suka sama diri sendiri. Akibatnya kadang-kadang bisa fatal, kita bisa benci diri sendiri, atau bahkan kita nggak percaya diri, kita jadi sabotase diri kita bahkan fatalnya kita bisa mengekat diri kita dengan cara mungkin ada orang-orang yang sampai bahkan mengakhiri hidupnya sendiri karena nggak suka dengan dirinya. Jadi bagus banget untuk kita menyapa inner self kita dengan cara seperti itu, teman-teman.
bicara sama rasa marahnya, kenali kenapa itu terjadi, apa yang dibutuhkan, dan berikan apa yang dibutuhkan tersebut. Mungkin dia butuh pengertian, mungkin dia marah karena dia takut, mungkin dia marah karena dia merasa terancam. Banyak orang merasa marah bukan karena dia mau marah, tapi karena dia merasa takut apa yang dia punya, dia takut hilang misalnya. Dia marah karena dia takut, sebenarnya dia takut disakiti sebenarnya, makanya dia marah. Jadi cari tahu sebenarnya kebenaran apa di balik si marah ini, dan ketika kita tahu apa emosi di baliknya, kita bisa merawat perasaan tersebut. Bisa kalau kita takut, kita bisa merawat rasa takut ya dengan memberikan keamanan, kepercayaan kepada diri sendiri. Nah, mungkin betul kalau memang butuh lebih banyak informasi mengenai ini dan memang benar-benar butuh bantuan, bisa mencari bantuan profesional ke orang yang dipercaya, atau bisa kontak aku juga nanti di private message. Oke, semoga bermanfaat sharing ini, dan kalau memang merasa bermanfaat, go share it to all your friends, karena kita tahu marah itu rasanya gak enak. Kita tahu bahwa kita can do better than this, karena sebenarnya bukan marahnya yang salah, karena marah itu sebenarnya adalah emosi yang wajar dan netral, tapi bagaimana cara kita mengelola marahnya itu yang kita perlu tahu. Oke, thank you dan selamat dipraktekkan.